Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Rasunin umpat juga rasunin. Tuh rasunin sarhuse. Ya kala parak teu rasunin mana rasunin nih. Rasunin buat juga. Saraja. Si kemsen. Ada kan bagaimana paksaan ikan nong tulus haji jangan menang. Halihnya lawan bapak jangan. Ikan kan kada tuntung dia rugi juga. Ikan rasul berkah. Oke 14 kali. Besar. Nah. Norok langsung iya. Kamu bini jadi soal ini apa? Sajul mengawani ridho kita. Ada makanan di rumah nggak apa-apa boleh lah. Bisa kita angkup pula. Coba muntong. Lima di sini bawa. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Hal yajuzu tawassul bin nabi fid du'a ba'da intiqalih. Apakah boleh bertawassul lawan Rasulullah dalam berdoa setelah Rasulullah berpindah-pindah alam, wafatlah? Bolehlah. Pertama pertanyaan lah, tawassulna Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad ya. Coba tawassul lawan Nabi. Bahkan ini dalilnya ini kuat lah ketika orang Yahudi itu lahir Nabi kita. Orang Yahudi itu mah angkat lawan anak Nabi kita itu. Ya Allah nabiaqti hadal walad dengan hak ini anak. Mudah-mudahan engkau menolong kami dalam peperangan dimenangkan. Geser manang. Udah Yahudi Nasrani gitu nah. Nasara. Jadi bolehlah bertawasul dengan Nabi dalam berdoa setelah intiqal berpindahnya Nabi kita. Tinggal nyebut wafat penglah, beradab sedin, beradab. Lagi kita mati sudah ya Rasulullahnya. Buat apa jadi bertawasul kalau sudah nang mati? Apa benar tah? Jawabnya wa minal ma'anil lati usi'a fahmuha fil Islam fi asrina al-hadis makna at-tawassul mimma yujibu alaina an na'uda lil asli al-lughawi wal ma'na syar'i lit-tawassul qabla al-hadis al-hukm at-tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada makna-makna allati nang al-tuma'ani usi'a jahat pemahamannya di dalam Islam. Salah paham banyak mana kita salah paham. Pada masa kita sekarang ini yaitu hadis pembicaraan tentang makna tawassul. Beliau tawassul apabila tak salah makna, ya sudah salah juga pahamannya. Nah, lalu wa mimma yujibu alaina, lalu daripada apa yang wajib atas kita? Ngapa wajib? An na'uda, bahwa kami kembalikan kepada asal logat dan makna secara syariat bagi makna tawassul tersebut sebelum masuk membahas tentang hukum tawassul dengan Nabi tersebut. Nah, sebelum kita membicarakan tawassul itu kita bahas dulu apa garang makna tawassul itu. Nah, supaya jangan salah pemahaman kita. Nih, makna wasilah fil lughat secara lughat wa syara' dan syariat. Al wasilatu fil lughat, wasilah secara lughat al manzilatu indal mulki, yaitu kedudukan di samping raja. Itu makna wasilah. Berwasilah jalan Nabi, bertawasul Nabi. Ngapa arti tawasul? Wah syirik di bertawasul itu takuni lo arti tawasul secara lugat nggak Pak? Nah. Lalu Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah ini sedang mengatakan ar-manzilah indal mulki, kedudukan di samping raja, menteri, betul ya lah. Apa lagi? Penasehat, ada pangkat sama saja lah. Nah itu ngarannya wasilah. Dan bisa lagi wal wasilatu maknanya ad-darajah, derajat. Nah bisa juga. Ini iya namanya atihil wasilah wal fadilah, ya kan? Datangkan Nabi kita itu derajat wal fadilah dan fadilah keistimewaan. Orang banyak doa yang mengira aku, dikira aku ini padilah lah ngarannya. Habis itu guru padilah aja. Sampai 12 tahun dan 14 tahun aku bisa mulai niat tuh banyak aja masalah.
Guru Padilah. Kebanyakan orang manggil beri Bapak Padilah, Pak. Dia pikir yang ngaran kok, lalu tambahnya Guru Padilah. Nah, Ibu Hajidin tuh. Jadi hilir itu banyak lah, nyempet Guru Padilah gitu. Nah, ya. Wal wasilah bisa lagi makna wasilah itu al qurbah, maknanya hampir. Ini di kitab Sarantang Saruntung karangan Syekh Mahmud Hasil itu dibahas makna wasilah nih. Wabtagu ilaihil wasilah, dibahasin makna wasilah itu apa satu persatu. Itu kada kawal kan belajar itu seorangan mutalah, seorang kada kawal kitab itu. Karena banyak yang harus diluruskan. Contohnya lagi wa wassala fulanun ilallahi wasilatan. Jadi telah berwasilah seseorang kepada Allah akan sebagai satu wasilah. Nah, ngapa maknanya ini? Nah, idza amila amalan taqarraba bihi ilaih. Apabila ia mengamalkan satu amalan yang menghampirkan dengan itu amalan ilaihi kepada itu Allah. Apa makna wasilah itu? Nah, itu maknanya qurbah. Telah mendekatkan seorang hamba kepada Allah akan satu kedekatan apabila ia beramal ibadah nang menghampirkan lawan Allah itu maknanya itu taqarraba ya. Ini maknanya qurbah. Lagi wasilah itu masdarnya. Bisa lagi apa? Wal wasil maknanya wasil orang yang berwasilah. Yaitu ar-ragib ilallah, orang yang menghendaki menggemarkan kepada Allah. Qala Lubaid, berkata ahli syair Imam Lubaid. Ini Lubaid ini ahli syair sebelum Rasulullah. Lubaid ini yang termasuk syairnya alama khalallah batil. Ya Allah. Ya wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Itu kan syair itu pernah diakui Nabi lah. Sebaik-baik perkataan izin perkataan Lubaid. Oh, padahal perkataan pian wahai Rasulullah. Ya Allah. Tapi Sidin setelah mengakuakan itu lalu alama khalallah batil. Sidin mengucapkan ucapan yang bakas diucapkan Lubaid, otomatis jadi hadis. Jadi hadis. Diakui Sidin. Mungkin dia kebaikannya itulah karena di situ maknanya yang bagus, yang benar, yang kedua keluar daripada mulut Rasulullah pulang diakui Sidin. Kayak para Rasulullah lah akui pendapat orang benar, pendapat orang tuh. Wah, bagus lah sebelum bagus, konsisten Sidin lah. Aran nasa la yadruna ma qadru amrihim bala kullu dhi ra'yin ilallahi wasilu. Aran nasa, aku melihat manusia la yadruna ma qadru amrihim. La yadrun, mereka manusia tuh kada tahu sesuatu sekedar perkara mereka saja. Dasar bujur lah. Kita ini kada tahu, tergantung hanya perkara kita aja. Jadi jangan bersangka-sangka perkara orang, urusan orang. Saku itu gini. Urusan seorang aja kita nggak tahu, urusan kita kada tahu. Lalu lalang gerut ngapa itu cipinak begalut. Besalok kipayah saja. Kan? Kita tuh kada tahu kadru amrahum. Kita tahu kader kita aja. Kita begalut kita nang tahu. Bala kulladzi ra'yin ilallahi wasil. Bahkan setiap orang yang mempunyai pendapat kepada Allah Ta'ala itu wasilu ay ar-ragibu sampai kita menghampirkan gemar kepada Allah. Tetek. Nah, itu makna secara syariat, secara lugat dulu. Arti wasilah itu kedudukan di samping Allah. Itu al-manzilatu 'indal mulki. Bisa mulkon tuh barisnya 3, tapi di sini mulkon Abdurrahman. Jangan dibaca mulkon itu baca maliko. Nah, maliko tuh raja artinya. Nah, kalau ikam baca mulkon tuh kerajaan. Kalau ikam baca milkon kepemilikan. Kalau ikam baca malak lamnya fathah malakun tuh malaikat. Wa tawassala ilaihi biwasilatin idza taqarraba ilaihi bi'amalin.
wa tawassala ilaihi bikaza taqarraba ilaihi bihurmatin asiratin ta'tifu alaihi. Bertawassul seseorang ilaihi kepada itu Allah, biwasilatin dengan satu perantara, dengan satu qurbah nang mendekatkan, idza taqarraba ilaihi bi'amal, apabila ia mendekatkan dirinya kepada Allah bi'amalin, dengan amal ibadah. Nanti amalan atau ibadah nang apabila itu bentuknya qurbah, ya, menghampirkan ibadah, menghampirkan diri, itu sah dijadikan wasilah atau perantara. Makanya nazar itu kan ada nazar qurbah, ada nazar ghairu qurbah. Nazar qurbah itu nazar yang menghampirkan diri kita kepada Allah dengan bentuk ibadah. Nah, aku kisahnya hendak beribadah, mengaji atau baca Quran atau i'tikaf atau sembahyang duha, aku jadikan ini sebagai nazar qurbah. Nah, itu sah. Nah, adapun nazar gairu qurbah, jadi qurbah di situ maksudnya masuk sunnah. Adapun nazar gairu qurbah itu khilaf ulama gini. Ada madhahakan kada sah sebagai nazar, lalu kada wajib dilaksanakan. Yaitu pada nazar nang gairu qurbah itu nang bukan ibadah. Siapa itu? Mubah dan haram, ya. Makruh ya juga. Contoh mandi. Mandi itu hukum asalnya apa? Mandi biasa tabarruk aja deh. Mubah aja, makan. Mubah. Lain makan bulan puasa, wajib hukumnya. Bukan itulah. Nah, itu najar nang berjalan di kartak barangnya bersepeda. Nah, itu ibadah lah. Kadang-kadang nah mubah gairu qurbah. Nah, satu pendapat itu boleh dijadikan nazar. Aku bernazar jamunnya kabul hajatku. Aku berjalan di kartak kasini Kak. Haulan sekumpul itu. Alami kalau semalam bernazar lah, mau sembuh penyakit aku kalau sekumpul berjalan bernazar. Itu pernah kami bahas tuh. Bahas masa endah. Kami semalam tuh lah. Nah, itu menurut satu pendapat itu bukan qurbah, bukan ibadah. Dan itu kada wajib ditaati. Sehat inya kada wajib ditaati. Nah, karena gairu qurbah. Ini pendapat nang paling sahih, kada sah nazar nang gairu qurbah ini. Kada sah. Tapi pendapat nang kada mu'tamadnya sah. Sah ini. Boleh diamalkan. Mungkin orang itu mengamalkan dengan amalan atau pendapat nang lemah tadi mana? Kan boleh aja bagi dirinya pribadi. Ya, bagi pribadi. Tapi bisa juga lah aku berjalan dia Kak sekumpul situ. Aku bah. Jadi itu bisa juga nya truk makan deraan bermobil. Sampai di Masjid Al-Karamah belimbah berjalan sah juga. Sah juga. Aku jenak berjalan. Caranya besok aku berjalan mulai rumah terus melewati sampai ke sekumpul sampai kada kau kadang gitu. Kalau orangnya kan ada enak bakal kamera selfie juga kalau semalam tuh. Ya lebih jalan tuh ya lah. Kalau mau palkat aku mulai Palangkaraya, palkat di belakang ini aku mulai Jawa kan ada. Cuman hadirin ini aja nak abut di kami abut isidin lalu timbul fitnah. Pada sidinnya rane aja semalam. Rane aja. Orang setruk kalau semalam tuh. Kita di Gimnas semalam bisa beda. Berpalkat di belakang ya. Ya. Itu salah nazar nih. Ini bahas semalam. Udah Bapak. Cuman oleh segelintir orang nang kada katuju nabah guru sekumpul dijadikannya bumerang gitu. Dijadikan peluru. Sebutnya kada pintar lah, lapah-lapah beuyuh-uyuh nang apa gitu. Nang petahaulan situ ya bela lapah berjalan. Nah. Kenapa juga kita membahas yang kayak gitu ya kalau wal-wal ini nyebat ngapa untungnya kita pada ngomong korupsi juga. Jadi duit juga maksudku. Habis.
Wal wasilah maknanya al wuslah wal qurba bisa. Wa jam'uha al wasail jamaknya daripada itu wasilah wasil wasail perantara. Wala yakhruju ma'nal wasilati syar'i an dzalikal ma'nal lughawi. Nah, dan kada keluar makna wasilah dalam segi syariat, kada keluar daripada makna lugawi. Dasar bujur. Nah, syariat itu biasanya walaupun berbeda secara istilah bahasa kita, tapi lebih umum istilah itu kata-kata istilah apa? Istilah syariat, ya secara syariat. Lebih spesifiknya. Secara istilah itu memang kada keluar. Kalau keluar juga kada jauh daripada mana lugat. Makanya mana mengetahui satu makna istilah itu pahami mana lugat, mana asal dulu. Nah, contoh ikam mengaji. Mandi orang mati. Itu ikamnya kan mandi orang mati. Mandi orang mati itu sunat pakai sabun. Yang lain sabun. Jadi waktu itu aku pernah memandi sepupuku. Orang tuh berjual kaci. Nah, jual kaci sabun seperangkat alat kematian, bukan seperangkat alat sholat lain, seperangkat alat kematian. Jadi sarannya di waktu itu gini aja saran. Ya aku guru sambil memandi juga sih Din, sambil berjualan seperangkat alat kematian sambil memandi. Jadi saran. Kayaknya jauh guru kalau pian berjualan ini bagus aku buat sabun yang cair. Jangan berbiji. Karena berbiji itu kadang kita busuk-busuk kita tertinggal lah ya. Pokok lipak tertinggal. Nah itu kalau pokok lipak kan sementara kita belum meniati maman. Setelah bermandir kada sampai air tertutup oleh tempelan sabun dari. Jadi kalau sabun cair itu kan lebih nyaman, mudah kalau menghilangkannya. Disiram hilang sudah. Siram. Jadi aku lawan sabun cair aja guru buat ya kan. Lain jual lah aja. Guru ke guru ini pendapat jadi entak. Bener ya kok. Kenapa nih Joko kan? Lihat ya. Ada guru fulan ya sabun bebigi, sadak sabun bebigi ya. Ada ikam lah ya sabun cair. Nah Joko guru Joko kita sunat kada mandi itu pakai sabun. Ya sunnah makanya dibuat sabun jadinya. Oke. Apa Joko takrif sabun? Takrif definisi sabun itu pengertian. Menurut ngapa aja nih ya? Nah sabun bang gini, Joko sabun itu secara lugat Joko asal kata-katanya sabba, ya kan? Sabba. Arti sabba itu apa? Menuang. Nangaran dituang tuh bendanya beku apa mengalir? Mengalir ya sudah sabun cair. Kada usah jauh-jauh, ya kan? Sabun cair. Amun bendanya beku dituang itu kayak menimbay. Menimbay. Nah. Sabun cair. Tahu itu nyampe jualin lah dibuat ya sabun cair. Semalam ada apa mau melihat nah. Talarang kahem. Sabun cair itu berapa? 2000 kah? Kurang lebih lah, 2000 setangkin lah. Sama saya lagi lah. Ya. Berapa pengen seperangkat alat kematian tuh? Semalam berapa hen? Mang di hilir tuh, lain ini kamu nukar lain. Berapa ini siapa nanya nukar ada? Seperangkat alat kematian juga. Hati-hati kada nikah lah, saya terima nikahnya Maimunah binti siapa? Mama abahnya binti Maslam itulah dengan maharnya seperangkat alat kematian. Habis. Nah, jadi kada keluar makna istilah tidak benar kan. Fa inna qadiyata hayatil muslim. Aku lebih ke tujuan juga pang lah. Sabun cair itu nyaman memang. Kayak menggusuk tuh nah kan memirado tuh gini ya lah. Mirado tuh sarung tangannya itu kadang liget lah. Liget najis memberes itu kalau lawan sabun cair. Cairnya nyaman tinggal lorok aja mau ke gitu. Dikusai itu sayang sabunnya tak kusai ke anu pulang kan. Ke awak pulang. 2 buting cukup. Mun 3 gesan pemandian. Wala yakhruju bisna fa inna qadiyata hayatil muslim ay yataqarrab ila Allah wa yasul ridha wa sawabah. Sesungguhnya qadiyah tuntutan nang dituntut nang mesti kada lepas kehidupan seorang muslim yaitu yang menghampirkan diri kepada Allah dan untuk menghasilkan seseorang itu akan keridhaan dan pahala Allah.
Orang tuh sesugi-suginya beliau jauh lawan Allah ini kadang tenang hidupnya. Kan tenang. Kayak apa aja sugihnya. Makanya ada dulu tepandir aku lawan sapu mako. Gandangan gitu. Ini rumah. Jadinya orang nang sugi-sugi, orang badat itu dia. Mana-mana sudah, nang paling rame sudah. Sampai ke puluh kahir sudah ini. Mencari karamian ketenangan hidup tuh kada tenang. Ujung-ujungnya kemana aja? Hutan bener bagi begana bepatak seorangan, hanya tenang. Hutan. Waktu itu aku menjalani kawa nang sapu pemangku tuh, nya behuma ini, behuma. Waktu itu dia bus, bus kapal gana, betul betrak, belum bisi trak nih, bus. Kemudian jatuh, makanya itu behuma. Kira-kira mau ketika supadamnya bisa juga. Lah, bes. Sekadar tenang juga ada benar tenang. Pokoknya mengada makin menjauh dari Allah Ta'ala, makin kamu jauh kada tenang. Wa min rahmatillahi ta'ala, termasuk daripada rahmat Allah bina dengan kita, ansuri alana, bahwa yaitu disyariatkan melawan kita kullul ibadat, seluruh ibadah nang bentuknya ubudiyah. Bentuknya itu ibadah, menyatakan kita itu hamba dengan pekerjaan, itu ibadah. Baik dengan ucapan, kaul, pelan, perbuatan. Nah, semua kaul dan ucapan dan perbuatan atau tingkah laku itu nang mengarahkan kita tuh kepada pernyataan diri kita sebagai hamba. Menkamba ibadah tapi sombong, percuma ibadah hikamlah. Nang kayak Pak nih, bos kita menyuruh, raja kita menyuruh, ini mau kada mau laksanakan. Kembali wa futiha babul qurbi ilaihi, dan pulang kita beruntung dibukakan pintu pendekatan diri kita lawan Allah. Nah, lalu pal muslim yataqarrab ilallahi bi syatta anwa'il qurbat allati syarallahu azza wa jalla. Seorang muslim itu yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam-macam ibadah. Syatta itu ya berbagai macam-macam ibadah nang Allah syariatkan azza wa jalla kepada kita. Nah, wa kadzalika indama yusallil muslim, seperti itulah ketika seorang muslim sembahyang, fa innahu yataqarrabu ila Allah bisalah, ia mendekatkan diri kepada Allah itu dengan sembahyang. Nah, ayyatawassalu ila Allah bihadis shalah, ia bertawassul kepada Allah. Tawassul apa? Ya taqarrab deh, mendekatkan diri kepada Allah dengan sembahyang. Wa alaihi, dan atas ini, fa innal Qur'an kullu ya'muruna bil wasilah bil qurbi ila Allah. Ay wa alaihi wa ala hadzal makna, atas ini makna al wasilah al qurbah itulah bimakna al wasilah bimakna al qurbah. Itu Allah Ta'ala menyuruh lewat Al-Quran, seluruhnya menyuruh kita berwasilah. Maknanya bil qurbi ilallah, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah. Wa qad dzakarallahu ta'ala al-wasilah fi kitabil aziz fi mawdi'ain. Allah menyebutkan wasilah dalam Al-Quran itu pada dua tempat. Pertama, al-mawdi'ul awal, ya'muru, Allah menyuruh biha dengan itu wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, mintalah oleh kalian, tuntutlah oleh kalian kepada Allah al-wasilah. Mengapa sih makna wasilah? Al-qurbah, menghampirkan diri kepada Allah. Wasani, ayat yang kedua, di dalam Al-Quran, yusnillahu, Allah memuji alalladzina tawassalu ilaih, atas orang yang berwasilah kepada Allah fi du'aihim, dalam doa mereka. Qala ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Lihat. Di situ mereka yang mendapat pujian Allah, yaitu orang yang mendoa mengharap kepada Tuhan mereka, itu wasilah, mengharapkan kedekatan mereka dengan Allah. Ngapa-ngapa tergantung, ada yang mendekatkan diri dengan sembahyang, ada dengan ikam yang hadir ke ini mendekatkan diri menuntut ilmu. Ayyuhum aqrab, lalu siapa yang lebih hampir kepada Allah dan mengharap rahmat Allah dan takut siksa Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat diwaspadai. Wa qad ittabaqatil madhhabil arba'ah ala jawazi tawassul bin nabi bal istihbabu dzalik. Nah, sungguh sepakat mazhab yang empat boleh bertawasul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan mensunahkan demikian itu. Ini kita mendekatkan diri kepada Allah dengan Nabi Muhammad.
Wa ada mutafriq baina hayati wa intiqali syarif. Kada ada perbedaan hidupkah atau sudah intiqalkah beliau itu. Walam yasudda illa Ibnu Taimiyah, dan kada menganggap tabu hal seperti itu melainkan si Imam Ibnu Taimiyah dan sekarang murid-muridnya. Siapa? Wow, Habib. Nah, haitsu farraqa baina tawassul bin nabi fi hayati wa ba'da intiqalih. Ketika hidup ya orang opo ada masalah. Ketika setelah meninggal dibedakan sedikit, beda antara hidup dan mati. Sekung nih ya orangnya. Imam Ibnu Taimiyah nih ya, orangnya ulama luar biasa alimnya, luar biasa alimnya. Coba ikan buka kitab fikih sedikit. Fikih sedikit. Nah. Ibnu Taimiyah ini mazhabnya Ahmad bin Hanbal mazhabnya. Itu sudah beda sudah beda Ibnu Taimiyah ini dengan Ibnu Hanbal. Tambah kemudian lagi sekarang siapa? Syekh Wahabi itu, Muhammad bin Abdul Wahab. Wah, bak urang pulang Ibnu Taimiyah nih. Tambah pulang ekstremis. Wahabi kan ada dua, ada nang ekstrem, ya ada nang rada ekstrem lah. Nah, takfiri nanti dikafirakannya itu ekstrem. Kafir terus makan kafir ikan muai itu. Kafirakan memaulitan kafir jadinya. Neraka jahanam. Tapi menu asam maras juga kok ini. Toleransi aku lembuhannya lah. Kasihan pala tahu kafir orang bermaulitan makin bertambah. Ih, kehendakku pura-pura pang kalau tahun-tahun ampe. Mamatutakan non inya tuh nah. Rasa kasihan. Sama ibarat bakal hijau itu manang terus cak bakal kalah pang hululah sekali-kali matutakan gitu. Bes. Nah, jadi Imam Ibnu Taimiyah membedakan tawassul lawan Nabi ketika hidup dan setelah meninggalnya Rasulullah. Wala ibrata li sududih, dan kita kadang memandang kepada syadznya pendapat Imam Ibnu Taimiyah ini. Kenapa kadang? Panada'u al-ummah ila tamasuk bima tafaq alaih. Kita ajaklah umat ini dengan apa nang sudah ittifaq 4 mazhab itu. Ya ada? Ajak bahwa tawassul dengan Nabi ketika hidup dan wafat sama-sama boleh. Bima tafaq alaihi a'immatuha al-alam. Imam-imam mereka itu 4. Hatta la nukariral kalam, sehingga kita kada perlu lagi jisidin mengulang pembahasan. Tapi ijabati soal as-sabiq. Nah, lalu pada jawaban soal yang telah lewat tadi, alladzi kana yas'al an qaulih, nang ada bertakun tentang firman Allah, lau annahum idzalamu anfusahum ja'uk fastaghfirullah wastaghfirlahumur rasul lawajadallaha tawaban rahima. Nah, ini kan bertawassul lawan nabi kita. Ya kelak. Nah, berarti boleh. Ya itulah jawabannya sudah. Itu kada perlu mengulang-ulang lagi. Wahal tilkal ayat baqiyat am imtahat bintiqalin nabi. Ayat itu jisidin apakah itu habis imbah nabi wafat atau sampai terus menerus istimrar sampai sekarang. Nah, naqal nama yasbut istihbabul madhabil arbah li tawassul bin nabi. Kita menerima jisidin pendapat-pendapat sampai kepada kita mazhab yang 4 boleh bertawassul lawan nabi dan menuntut istighfar, minta akan ampun. Wahai nabi, ampuni akan ulun nah. Minta akan ampun ulun nah lawan Allah. Doakan ulun dan diampuni biasa kita. Dikubur loh. Nah, fal turaji. Nah, kayak itu jah jawaban. Ini tawassul nabi nih. Dan fima yalian stariq adillah fil kitab was sunnah allati kanat sanadan li ijma'il madhhabil arba'ah. Fal turaji wa fima yali nasratil adillah fil kitab was sunnah allati kanat sanad ijma' madhhabil arba'ah wahya wallahu alam situ. Ketika wa fima situ. Nah, jadi di sini cukup aja jawabannya itu dalam penjelasan nang itu. Nah, kayaknya di sini ada ku tambahkan sanas nusrida yalid ya. Fima yalid nusridu kami israt, kami sisipkan. Kami sampalangakan di orang bahari itu. Artinya kami tambahi pembahasannya. Nah, kayaknya di sini ada beberapa pendapat ulama yang 4. Kayaknya insyaallah wallahu a'lam bishawab.